sungguh-sungguh fokus dalam doa, sebab tujuan kita adalah memang untuk berdoa. Baik, kita angkat dulu satu video mulai pada kita. Aku masuk ke hadiratmu di tempat kudus Tuhan. Kita bangkit berdiri. satu kali lagi, mataku, mata hati kita tertuju kepada Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan di malam hari yang indah ini kami boleh ada dengan sehat. Ini semuanya karena kasih anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpuji-puji dan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan tunggu di Yerusalem akan menolong seorang penolong di dalam kehidupan kami umat-Mu. Untuk itu kami siapkan hati pikiran kami di dalam menanti firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari yang keempat ini ya Tuhan. Terdahulu ampuni segala dosa pelanggaran kami. Berkatilah ibadah kami dari awal perjalanan sampai akhirnya. Biarlah urapan-Mu menyertai hamba-Mu membawa puji-pujian, sehingga kami boleh Tuhan merasakan suasana surga pada malam hari yang indah. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati pikiran kami di dalam memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ada satu pujian pasangannya yang mengajak supaya orang kembali kepada Tuhan seperti satu anak yang hilang sekarang. Tangkap pujian ini, siapa yang boleh hafal boleh nyanyikan. Saya mulai Konalau jalani. Banyak orang sampai sekarang tak tahu dia mana rumah Tuhan, mana rumah orang. Karena tak sama Tuhan. Saya mulai Konalau jalani. Aina daudo konwai. Tolak siang Tuhan ini. Ini panggilan kita bagi Tuhan kita. Konalau jalani.
bicara ya, sebelum Tuhan mengeraskan hati atau menegur. Kita boleh lihat bagaimana orang ditegur Tuhan kalau tidak mau pulang-pulang, itu menyakitkan. Seperti kisah satu orang anak yang hilang, ya, akhirnya juga susah dia pulang sendiri. Tapi memang kita perlu jangan sempat hancur kali ya, sempat hancur-hancuran baru dia. Kita masuk dalam pujian sukacita sekarang. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Dia selalu sabar menantikan kita, mengatakan kepada dia panjang sabarnya. Dan sebagai pangeran anak raja, Tuhan katakan ada pengawal, yaitu Roh Kudus.
sebab besar cintanya. Yang kedua, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Yang harus kita miliki kuasa itu. Dan selanjutnya nyanyikan dengan sukacita. Tuhan
udah pintar, ilmu tinggi, andalkan Tuhan, tuh keren, diberkati Tuhan. Tapi kalau orang tinggi sekolahnya tapi tidak andalkan Tuhan, nggak keren. Ada satu postingan di YouTube bilang begini ya, sekian tahun aku cari sarjana untuk mengejar gaji 4 juta. Tetanggaku jual bakso, omsetnya satu hari sekian, sebulan dia dapat sekian. Oh, terpecah juga kita ya. Capek-capek kita sekolah, kuliah, terus kerja di satu tempat, cuma gaji 4 juta, dia belum berapa. Terus ada orang jualan di tepi jalan, omsetnya berapa? Untuk banyak tempat strategis. Nah, artinya begini, kita perlu andalkan Tuhan. Kalaupun kita pintar, andalkan Tuhan, amin. Karena bukan itu, andalkan Tuhan itu intinya. Udah pintar, sarjana, andalkan Tuhan lagi, oh berlipat-lipat berkahnya. Amin. Berlipat-lipat. Tapi kalau kita hanya banggakan kekuatan kita, tak andalkan Tuhan. Wih, sekarang ini banyak sarjana di mana-mana kerja loh. Antri. Gak dapat. Nah, jemaat Eklesia, kalian juga harus andalkan Tuhan. Kalaupun nanti kalian sarjana, kalau tanpa andalkan Tuhan, jangan harap. Tapi bukan berarti ego sekolah. Kemudian andalkan Tuhan, bodoh. Bodoh kali pun, dia bodoh. Jadi andalkan Tuhan itu penting di samping ilmu kita. Orang tua akan menjadi semangat kalau anaknya itu teratur reguler naik. Mau capek kerja pun, amin Bapak Ibu. Asal terlihat hasilnya. Situlah tenaga orang tua itu, wah, tak terasa capeknya. Siapkan hati seorang untuk firman Tuhan sekarang. Tadi beribadah kita ya, jangan lama-lama. Besok kerja kan? Baik, akan dengar firman Tuhan. Sering kasih. Bagai bahtera. Ini seperti bahtera saudara. Kalau saudara nggak bersama Tuhan, waduh habislah saudara. Kerjaan gelombang. Bagai bahtera tak berhaluan.
kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Itu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada surga kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Seberapapun Tuhan kami yang di saat malam ini, kami serahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, apapun yang menjadi kerugian kami serahkan, kami bawa saat malam ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan bisa mendengar firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak yang akan menerbitkan isi firman Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala kami dari ujung kampus sampai ke telapak kaki, sehingga firman yang terbuka tidak sia-sia Bapak di surga, tapi boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bapak, dan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih boleh kami walaupun tadi sudah tahu. Kita lihat kita di Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dr. Lukas menceritakan bagaimana Yesus dibaptis sekaligus dua baptisan. Yohanes membaptis dengan air, dan selanjutnya Bapa di sorga membaptis dengan mencurahkan rohnya. Tidak ada orang yang bisa melihat kalau bentuk roh, tapi boleh dilihat pada saat itu dalam wujud burung merpati hingga di atasnya dan menuntun Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus juga Tuhan Yesus kirimkan selanjutnya dalam peristiwa hari Pentakosta. Dan turunnya itu bukan dalam bentuk burung merpati, tapi nyala lidah-lidah api yang berhinggap di kepala sebuah orang yang berdoa. Hari ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, yang dilambangkan, yang kita tiru daripada satu metafora, yaitu burung merpati. Kita bertanya, kenapa ya Roh Kudus turun waktu membaptis Yesus sekaligus baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus? Dan Tuhan berkata dengan menerima dua baptisan itu, Bapa di sorga meyakinkan. Jadi langsung Tritunggal itu ada. Bapa di sorga yang mengirimkan Roh Kudusnya dalam wujud burung merpati Yesus, dan Roh Kudus ada yang mendapatkan dua berkat itu. Bapa di sorga berkata, inilah yang dibaptis Roh Kudus dan baptisan air ini, anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi saudara, menerima baptisan yang dua ini adalah satu kebahagiaan, karena itu bagian daripada kita memiliki benar-benar Allah Tritunggal itu, seperti doa pengakuan iman secara universal. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Anak yang tunggal, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Jadi kita melihat bagaimana pentingnya kita memiliki Roh Kudus yang kita pelajari hari ini melalui sifat daripada burung merpati. Saudara, berbagai kisah digambarkan tentang pemakaian atau tanda simbol daripada burung merpati. Dalam Perjanjian Lama, kisah para Kejadian pasal 8, Nuh ada dalam bahtera. Tuhan membaptis bumi dengan menghancurkan semua, karena semua manusia telah berdosa. Tuhan berbicara kepada Nuh, aku akan menghancurkan bumi ini, dan dia berdiam. Tetapi tidak ada lagi rupanya yang bisa diandalkan.
Dan akhirnya memang dihukum bumi itu. Setelah sekian bulan, sekian lama, bumi terendam, semua makhluk mati. Tapi yang penting-penting sudah masuk ke dalam bahtera, hewan-hewan diselamatkan. Dan selesailah hukuman itu. Nuh berusaha membuka jendela tingkat paling atas untuk melihat masih air semua. Tapi begitu pun dia lepaskan burung gagak untuk mensurvei bumi. Burung ini burung gagak gambaran iblis atau kuasa kegelapan, dan salah satu binatang yang haram bagi orang Yahudi, tidak boleh dimakan burung gagak. Terbang burung gagak, wah, dalam Kejadian pasal 8 mulai dari ayat 6. Burung itu pergi datang sampai kering, kerjanya hanya luntang-lantung, pergi datang. Kita bukan ulang kitab kita supaya jelas. Kitab Kejadian pasal 8. Saya baca dari ayat yang ke-6. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai hari itu menjadi kering dari atas bumi. Udah kering pun dia tidak bawa hasil apa-apa. Pergi pulang. Jangan jadi burung gagak. Pergi pulang gak bawa apa-apa. Ya, burung gagak begitu. Tak bisa dipakai burung gagak ini. Kemudian kita melihat dalam ayat selanjutnya, saudara yang kasih. Ayat ke-8. Kemudian karena berhasil burung gagak, kemudian ia melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Nah, antara hitam dan putih mana yang jauh? Sama-sama unggas burung. Terbanglah burung itu. Dia jalankan tugas. Dan ternyata dia pulang gak bawa apa-apa, tapi dia melapor. Dalam ayat ini dikatakan, namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Baik kan burung itu ya? Datang kepada tangannya, kemudian ditangkap, kembali lagi ke kandang. Tapi burung gagak nggak mau, pulang pergi. Tak ada laporan, diam, pulang melalak kemana-mana. Burung yang merpati putih itu terbang pulang lapor dia. Tak ada tempat untuk kaki bertumbuh, belum ada. Oh, laporan bagus nih, tangkap burung itu masuk ke kandang lagi. Kemudian ditunggu lagi beberapa hari, tunggu lagi surut. Saudara, murka Tuhan itu kadang-kadang saudara butuh waktu untuk lama, butuh waktu, ada masanya surut, tapi perlu dijelajahi oleh Tuhan. Dia kirim kadang-kadang untuk mengintai. Dan laporannya mungkin kita belum siap terima Roh Kudus, saudara yang kekasih. Kita lanjutkan ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian burung merpati itu. Ayat 9. Namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Dia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi. Nggak langsung dikeluarkan. 7 hari lagi ya. Tenang ya burung merpati, sabar ya. Nanti ada tugas lagi. Dan selesai 7 hari 1 minggu, kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. 11. Menjelang senja, burung merpati itu pulang kembali. Perhatikan kata menjelang senja. Senja gambaran mau datang gelap. Senja bisa gambaran menjelang hari kematian.
Orang katakannya usia muda, usia produktif, usia senja. Orang langsung pikirannya itu tak lama lagi usianya menuju kegelapan. Menjelang senja baru pulang burung itu, tapi ada hasilnya. Saudara, jangan sampai senja saudara belum pulang. Amin. Tidak ada kesempatan, udah ditutup. Jadi dia nggak terlambat pulangnya itu, pulang ke rumah. Burung merpati ini tahu dia pulang. Kalau yang tadi kan, kita pulang pergi, pulang terus. Tapi burungnya dia selesai tugas, capek dia seharian. Dia tahu udah senja, dia pulang. Dia kasih tahu. Apa laporannya kita lihat. Menjelang senja burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Baik kali burung merpati itu. Di bawahnya sebagai tanda sehelai selembar daun zaitun. Karena tahu dia tidak cari tanaman yang lain. Dia tahu zaitun itu hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Itulah tumbuhan yang pertama dia kasih kode bahwa minyak zaitun, pohon zaitun itu sangat berguna, baik buahnya, baik diproses buat jadi apapun. Buah zaitun itu sangat berguna. Dia bahwa ada harapan. Minyak zaitun juga menjadi bahan dasar untuk minyak urapan. Di bawah daun itu, daun segar, artinya udah bertumbuh, daun muda. Yang tadinya mati, ada kehidupan yang baru. Langsung dia lapor di paruhnya, kasih sama Nuh, letakkan di tangannya. Ini laporan kerjaku. Udah ada tempatku menapak kakiku, dan aku bawa ini hasilnya. Nuh pun senanglah. Oh, sudah ada kehidupan. Tidak selesai sampai di situ. Ayat 12. Setelah menunggu 7 hari lagi, tambah lagi udah 14 hari. Enggak langsung istirahat dulu burung itu. Tinggal dulu ya, kamu di kandang, nanti kasih tugas lagi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Kenapa? Dia udah bisa hidup. Kode kepada tuannya, udah boleh kembali ke bumi, keluar bahtera sebentar lagi. Aku pun tidak mungkin terus di bahtera itu. Aku perlu berkembang biak. Dilepaslah akhirnya semua binatang-binatang itu. Merpati membuka jalan dan tidak kembali lagi. Apa artinya? Setelah datang Roh Kudus ke dunia dicurahkan, setelah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus tidak diangkat-angkat sampai sekarang. Supaya semua kita menerima baptisan Roh Kudus. Itu artinya dia tidak kembali. Satu saat nanti menjelang kedatangan Tuhan, Roh Kudus itu diambil oleh Tuhan. Dan orang yang tidak penuh Roh Kudus belum sempat dia masuk dalam masa aniaya antikris. Kita tidak bisa selamat karena Roh penolong tidak ada lagi. Ada waktunya, masa kerja Yesus selesai, sudah selesai. Masa kerja Roh Kudus pun ada selesai. Nanti setelah Tuhan Yesus datang, Roh Kudus balik, sebab aku datang mau menghakimi. Dan orang-orang yang tidak diangkat tertinggal, dia akan dihukum karena Roh Kudus tidak ada lagi. Di mari saudara, sebelum senja datang masa baru. Amin. Sebelum senja, kesabaran belum sampai 2 kali 7 minggu. Yang menunggu dan burung itu menjadi berita yang baik. Kan burung merpati ini menjadi simbol daripada berkah. Simbol, banyak simbol pengertian daripada burung merpati ini. Ada beberapa makna daripada burung merpati. Jadi yang pertama tadi adalah burung merpati lambang Roh Kudus saat Yesus dibaptis. Dengan Roh Kudus itulah Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai dan dia menang karena ada Roh penolong.
sebagai manusia. Sebagai manusia 100%, Yesus perlu baptisan Roh Kudus. Sebagai manusia catatannya. Karena jadi daging dia manusia dan butuh Roh Kudus. Dan sebagai manusia juga dia butuh baptisan air. Jadi roh penolong. Yang kedua adalah roh itu merpati juga dipakai sebagai hewan untuk kurban. Bagi yang paling sederhana, Tuhan tetap menghormati umatnya yang sederhana, yang kemampuan terbatas. Tetapi pengorbanan mesti ada. Tidak ada namanya iri Tuhan tanpa pengorbanan. Sekecil apapun mesti ada yang disebut nyawa dikorbankan. Tanpa darah, kata firman Tuhan, tidak ada pengampunan dosa. Dimanapun, dari semua perjanjian lama, agama Yahudi, agama Kristen sama, tanpa pengorbanan darah. Itu sebabnya saudara, dalam kitab Imamat ada peraturannya yang mengatakan bahwa orang yang paling sederhana korbannya untuk pengampunan dosa minimal seekor anak burung merpati atau burung tekukur. Kenapa mesti dua makhluk unggas ini dipakai? Saudara tahu kerendahan hati burung merpati, kerendahan daripada burung tekukur, burung yang tidak rela, terbang rendah dan selalu memproduksi banyak telur. Burung tekukur dan nyanyian burung tekukur sangat indah, mirip dengan nyanyian burung merpati. Ya, mereka suka memuji, menyembah Tuhan. Itu pemahamannya. Dan Tuhan Yesus lahir dalam keluarga yang sederhana. Kalau saudara merasa saudara sederhana, teman saudara siapa? Kali orang bertanya kepada dia, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan katakan dengan enteng, manusia, serigala, punya lubang, semua ada sarangnya, ada tempatnya, ada kapliknya, ada klasternya, dan lain sebagainya. Tapi anak manusia, aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sederhana. Itu sebabnya orang tuanya pun Tuhan lahir bukan di tengah-tengah keluarga yang mewah. Saudara merasa saudara lahir dari bapak ibu yang mewah? Halo? Tidak. Tapi kalau Yesus lahir di tengah keluarga tukang kayu, hanya karpenter, tukang kayu, lahir dia dari orang yang sederhana, sehingga tidak mampu ke Yerusalem membawa korban anak domba, saking miskin sederhananya. Tapi dia dipakai oleh Tuhan. Orang tuanya Yusuf dan Maria ketika Yesus mau diserahkan ke bait Allah untuk diberkati oleh Simeon dan juga nabi yang ada pada waktu itu, mereka hanya membawakan 2 ekor anak burung merpati sebagai persembahan. Jadi arti burung merpati yang kedua adalah memberi diri, mau berkorban. Amin Bapak Ibu. Kalau kita udah mengenal Tuhan itu harus kelihatan ada pengorbanan. Itu pengorbanan. Yesus Kristus kasihnya juga dia mengorbankan dirinya. Dan kita juga harus punya sifat merpati itu. Bukan sifat yang hanya keluaran seperti burung gagak, pulang pergi, tak ada mau apa-apa, hanya melalak sampai keriput tak ada, padahal udah keliling-keliling dibawa ke ikan atau apa gitu, gak ada. Ini burung merpati itu, demikianlah dikorbankan anak burung merpati di bait Allah. Jadi arti burung merpati yang harus ada dalam diri kita, kita harus ada rasa mau berkorban bagi Tuhan. Yang ketiga adalah merpati adalah juga merupakan lambang kesucian. Kita melihat dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 15 dikatakan demikian, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Jadi rupanya dia melihat mata kekasihnya sungguh cantik, belum disentuh orang. Sungguh cantik matamu. Kelihatan orang kalau masih beres atau tidak beres dari matanya. Dan dikatakan matamu seperti burung merpati, indah.
lambang kesucian. Roh Kudus, Roh Suci, merpati dilambangkan sebagai kesucian anak-anak Tuhan. Harusnya kita juga orang-orang yang berusaha menjaga kesucian kita masing-masing. Itu sebabnya lambang daripada Roh Kudus, saudara, lambang tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah memang dia benar-benar punya sifat mau berkorban. Dia mau mengorbankan dirinya. Yang kedua, menjaga kesuciannya. Mari kita lihat, saudara, sifat-sifat anak Tuhan kalau dipenuhi Roh Kudus. Coba kita lihat sifat burung merpati. Nomor satu, nggak suka sendiri. Ya Pak ya? Selalu ada pasangannya. Suka berpasangan, itu merpati. Siapa sini suka sendiri-sendiri? Firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Coba kita jalan di kampung ini dari pagi, tak ada orang yang lewat. Tak ada. Pergi kita ke pasar, tak ada orang. Ngeri gak? Kalau di rumah saudara, mama tak ada, bapak tak ada, opung tak ada, semua tak ada. Sendiri. Enak gak? Tak lama saudara kabur juga keluar. Tempat kawan lah, kemana lah? Iya Pak ya? Pasti. Merpati seperti itu. Jadi merpati itu suka berdampingan. Itu memang pesan Tuhan. Dari awal manusia diciptakan pun Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Itu sifat yang pertama. Artinya kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus suka bersama-sama sebagai anak Tuhan beribadah. Ada di sini yang menjauh dari ibadah? Ada? Ada. Harus bisa bersama-sama. Itu anak Tuhan. Tanda dipenuhi Roh Kudus seperti itu, kita suka bersama-sama, berdampingan. Gosip malam, oke. Kasih berkat, nggak satu orang. Ringan nggak? Lebih ringan kan? Seperti itu. Puji Tuhan. Nanti habis 10 malam. Kompak nggak? Kompak nggak? Kompak. Karena itu firman Tuhan, Roh Kudus itu seperti itu. Dia senang berdampingan, senang kasih. Yang kedua, saudara, burung merpati ini, dia adalah burung yang sangat teramat sangat pintar dan daya ingatnya tajam. Itu sebabnya pintar, setia. Dia bisa ingat tempat yang berbahaya, dia tidak akan pergi lagi ke sana. Sekali dia diajari dalam masa-masa peperangan satu lokasi, kirim nanti pesan ke tempat ini, burung merpati udah pernah dilatih, dia akan pergi ke sana mengerjakan tugasnya. Dia termasuk pintar burung merpati. Jadi anak Tuhan juga mesti kita menjadi anak-anak yang pintar, yang mau belajar, saudara yang kasih. Yang ketiga, burung merpati ini setia pada pasangannya. Tidak ada dua dipakai. Itu burung. Kalau ayam, si jantan, betina ini, betina itu, semua. Yang betina juga begitu. Tapi burung merpati, biar saudara adu macam-macam. Banyak jantannya di situ, banyak betinanya. Tapi kalau udah sekali dia dapat pasangan ini, pasanganku, biarpun diadu, dilepas kemanapun, dia cari pasangannya. Itu merpati. Amin. Dia merpati, setia sama pasangan. Itu sebabnya lambang pernikahan, kalau lihat gedung-gedungnya selalu ada dibuat, baik di kartu undangan, gambar apa? Gambar kuda belaga. Biar belaga nanti suami istri, ya kan? Gambar kambing belaga, jadilah. Tapi dibuat gambarnya apa? Merpati. Itu menjadi berkah. Pernikahan yang mawadah dan
begitu saudara. Jadi kalau nanti ada yang mau mirip, jangan kasih kuda ya. Undangnya itu singa 2, seret itu. Gambarnya apa kalau pakai harus gambar selain gambar diri sendiri? Gambarnya apa yang boleh? Ini soal lambang setia ya. Kalau cincin ini kadang nggak setia cincin ini, pas nggak ada uang dijual cincin ini. Ya, emang nggak bisa nempel terus. Udah kebutuhan lepas juga. Tapi itu tadi, makanya tadi gambar itu jangan pasang gambar yang lain. Mau gambar apa? Mau unta? Lambat nanti rumah tangga itu, ekonomi tak maju-maju. Jalannya unta lambatkan. Merpati cepat, cukup, dan setia sama pasangan. Amin. Jadi ada maknanya semua. Kemudian juga merpati juga lambang perdamaian. Tuhan selesai menghukum bumi, dia nggak mau lagi menghukum dengan seperti dulu air bah yang hebat. Dia kasih busurnya di langit sebagai perjanjian pelangi. Aku tidak akan gambar berdamai Tuhan dengan manusia. Simbol perdamaian sampai sekarang, simbol perdamaian PBB adalah burung membawa daun zaitun. Lambang perdamaian dunia, merpati membawa helai-helai daun zaitun. Dari Alkitab dasarnya, lambang perdamaian, merpati. Selanjutnya bagaimana sifat merpati? Saling melengkapi. Amin, Bapak Ibu. Merpati itu saling melengkapi. Kalau lagi betinanya lagi mau mengerami telurnya, dia tenang dan tidak bergerak-gerak. Dikeraminya sampai pegal kakinya. Si jantan itu keliling di pintu itu menjaga. Tak ada yang ganggu. Istriku lagi mengerang. Udah capek, nanti si betina mengerangi, dia bilang, ganti. Si jantan yang mengerang. Si istri, si betina lagi capek, dia makan dulu, perhatikannya. Dia juga jaga suaminya mengerang. Begitulah sampai menetas. Saling melengkapi. Amin. Anak Tuhan itu saling melengkapi. Itu. Kalau kita semua punya hati seperti burung merpati ya, pergumulan ini saling membantu kita. Baik dalam pelayanan gereja seperti itu. Capek si anu, udah capek, kita biarkan. Aduh, kita biarkan. Aduh, malas sekali menjawabnya. Saudara biarkan. Oh, saudara nggak sempat, ya bawa gorengan. Karena seperti itu burung merpati itu saling melengkapi. Itu anak Tuhan. Karena simbol perdamaian berkat itu memang burung merpati. Yang terakhir sifat burung merpati, dia saudara lain dengan burung yang lain. Saudara kalau Bapak Gembala beli ikan mas, salah satu makanan paling enak saudara menurut Bapak Gembala atau menurut saudara, ada satu jemaat tanya, apa makananmu yang kau nggak suka? Aku paling gak suka ikan mas. Kenapa? Banyak durinya. Siapa juga yang mau makan duri? Bapak Gembala pikir ya, suka nyangkut-nyangkut. Ya kenapa kamu telan? Nyangkut lah. Ya sisihkan durinya. Dagingnya enak kan? Enak gak? Dan itu aman. Karena kan kita gak goreng juga kan? Aman. Dan bikin kita langsing karena dasarnya. Itu kata orang pintar. Jadi aman dimakan teratur. Ya, sehat. Sebegitupun kalau Bapak Gembala beli ikan itu, bilang sama tukang itu yang masih hidup, sekalian potongnya seperti itu. Ingat jangan tinggal satu pun empedunya. Sebab kalau tinggal satu di masa enak ada pahitnya, enak gak? Beli ayam, ada empedunya? Ada. Semua yang lain ada empedunya. Saudara ada empedu? Ada. Empedu tempat menyimpan racun. Makanya pahit. Pahit. Dan kalau saudara makan macam-macam, tempat yang racun itu bisa berubah menjadi batu. Kalau terlalu kuat makan yang lemah-lemah,
yang sembarang, bisa terjadi batu empedu. Itu ngerinya. Aku burung merpati, coba besok beli, nggak ada empedunya, dagingnya manis, amin, manis. Dan kalau motong burung merpati, jangan coba-coba dekat pasangannya. Kalau boleh dua-duanya diseket. Kenapa? Kalau dipotong salah satu, cepat mati satu lagi, karena dia nggak mau kawin lagi. Itu ngerinya burung merpati. Kalau boleh langsung sepasang kalau sudah ada pasangannya, sekali goreng dua-duanya. Jangan satu menderita. Ya. Jadi saudara kita anak Tuhan, jangan simpan kepahitan. Amin. Saudara pernah tersinggung, sakit hati? Kalau jadi merpati, nggak usah simpan dendam, supaya berkat Tuhan datang. Supaya berkat Tuhan datang. Kalau saudara memiliki Roh Kudus, saudara minta banyak sekali perubahan dalam hidup. Sifat merpati itu ada dalam diri kita, ada kesetiaan, ada pengorbanan, ada yang saling melengkapi dan tidak menyimpan dendam, dan banyak berkat-berkat Tuhan berikan. Mari kita berdoa selanjutnya. Mintalah sifat merpati itu. Roh Kudus, Yesus saja perlu Roh Kudus. Dan untuk keselamatan dunia pada waktu perlu merpati bekerja sama dengan Nabi Nuh demi perdamaian dunia, demi pengampunan dosa. Burung itu, burung merpati, kuat kuasa Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Satu kali Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Ketulusan kita dalam mengiring Tuhan membuat banyak jawaban doa yang Tuhan berikan, dan kita membawa berkat, membawa daun zaitun yang segar menjadi berkat. Jangan pernah gengsi untuk berdoa dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menolong saudara masuk dalam pujian penyembahan doa saudara yang terkasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Tuhan selalu menolong kita. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan.
menolong hidup. Amin kan puji. Tuhanku yang dibesarkan setiap kepala keluarga yang berlutut Bapak, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak yang berlutut untuk kami dan kami. Mendengarlah ya Bapak bagi doa kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengar ada doa kaum ibu yang dijawab. Doa setiap kerinduan kaum ibu Tuhan bagi anaknya, bagi suaminya, bagi cucunya Tuhan, menantunya Tuhan Yesus jawab. Kerinduan setiap kepala keluarga Bapak bagi istrinya Tuhan, bagi anak-anaknya Tuhan Yesus, dan kerinduan bagi setiap kami Tuhan, pemuda-pemudi remaja Bapak. Kami tahu Tuhan setiap kami berdoa Bapak, masa depan kami yakin berpercaya Tuhan sediakan. Siapakah kami ini ya Bapak, yang dapat kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak, tapi kami punya Bapak yang luar biasa. Bapak kami kaya, Bapak kami hebat, dan kami lebih dari pemenuhan itu janji-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Bapak, kami mendengar firman Tuhan, kami mendengar dari Tuhan sebagai merpati ya Bapak. Berikanlah hati yang tulus Tuhan sebagai merpati bagi setiap jemaat-Mu ya Bapak. Setiap hati kami Tuhan mau melayani Engkau Bapak, satu sama lain kami saling bergandeng tangan Tuhan, terutama untuk pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang hamba Bapa agar pelayanan kami harum di hadapan Tuhan. Bagi setiap jeripaya kami Tuhan di gereja kami ini Bapa, di pembangunan Bapa, kami yakin dan percaya Bapa kami kaya. Tidak terlalu begitu sulit Tuhan untuk membangun gereja kami jika Engkau Tuhan menghendakinya Tuhan. Berkenanlah ya Bapa bagi setiap kami Tuhan, Engkau berikan hikmat ya Bapa dan damai sejahtera Tuhan bagi setiap kami Tuhan dalam membangun gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan dari doa sekolah ini Tuhan, setiap hati kami diubahkan Tuhan. Setiap tangan-tangan terulur Bapa untuk pembangunan gereja kami Bapa, kami mohon Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa, mungkin yang sedang berbeban berat Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengirim Tuhan setiap keluarga Bapa, hiburkan hatinya Tuhan. Setiap iman Tuhan yang mungkin sedang lemah Bapa, Tuhan Yesus kuatkan ya Bapa. Roh Kudus yang mengitari setiap keluarga kami dan memberkati
berkati setiap keluarga kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, nama-Mu Bapa. Dalam setiap doa kami Bapa, kami tidak pandai Tuhan dalam berdoa dan berbicara kepadamu Bapa. Allah Roh Kudus tuntun kami ya Bapa. Serta juga Bapa gembala kami Tuhan yang memandu kami Tuhan. Berkat yang melimpah daripadamu kami yakin percaya Tuhan Yesus sediakan. Inilah Tuhan doa kami Bapa. Kami memohon Tuhan kayu-kayu Allah Roh Kudus. Jadilah sesuai kehendak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia yang Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih ibadah malam hari ini. Tuhan mengurapi kami semua. Mendengar seruan doa kami, tidak ada yang terlewatkan. Roh penolong itu menolong kami. Seberat apapun persoalan, jika Tuhan beserta kami percaya Tuhan lebih besar, menolong, memberi yang terbaik bagi kami. Dan semua jemaat yang sudah datang berkati, berikan kekuatan baru, sukacita baru, berkat baru. Dan saat kami pulang dengan sukacita. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, semangat menjalani hidup, dan penuh berkat Tuhan dari terbit matahari sampai masuknya. Berkat Tuhan ada pada seluruh jemaat. Tapi tim musik sudah melayani, terus berkati pemuda remaja yang ada. Dan tambahkan lagi pemuda remaja yang peduli pelayanan, yang kompak, yang mau berdampingan, yang mau kur ke depan. Biarlah kami tidak segera berdoa, tetapi sampai kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ada berkat dari Tuhan melalui keluarga yang menyiapkan hidangan bagi kami. Berkatilah keluarga Bapak Julia Blembo, berkati keluarga Bapak Albert Siregar, keluarga Bapak Patricia Simanjuntak, keluarga Bapak Mega Butal. Ini berkat Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka, tambahkan rezeki. Dan semua yang telah memberi berkat dari hari pertama sampai hari ini, berkat Tuhan mengalirlah. Dan buat besok Tuhan, jika Tuhan berkenan, kuatkan kami datang lagi menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan berkatilah makan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.